untuk masalah pemutihan itu ada atau tidak gitu. Banyak teman-teman dari Indonesia yang pengen kesini lagi gitu loh. Itu sebenarnya ada nggak gitu, kalau masuk ke Korea bisa nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan informasi yang sangat penting kepada kalian semua yang ingin bekerja di Korea Selatan, khususnya tentang visa E74R, guys. Yang sekarang lagi viral, visa yang sangat menggiurkan sekali untuk para pekerja migran ya tentunya. Dan inilah penjelasan dari visa E74R yang dijelaskan secara gamblang oleh seorang lawyer dari kantor hukum Keumsong. Dan juga ada tambahan tentang pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh teman-teman semua, khususnya yang pernah kerja di Korea atau ex Korea yang ingin bekerja lagi di Korea Selatan tapi pernah terkendala masalah keimigrasian atau yang sering disebut pernah swasta di Korea Selatan. Terus bagaimana? Apakah bisa bekerja di Korea Selatan lagi? Oke, ini jawaban dari kantor hukum Keumsong atau pengacara Keumsong yang ada di Korea Selatan. Langsung saja, check it out. Halo. Yang pertama itu untuk wilayah-wilayah yang bisa ditempati untuk pekerja visa yang sudah E7R itu di mana aja? Itu yang sering banyak. Itu kan katanya ada wilayah-wilayah tertentu kayak gitu ya. Betul. Terus yang sering banget ditanyakan sama teman-teman itu untuk masalah pemutihan itu ada atau tidak gitu. Banyak teman-teman dari Indonesia yang pengen kesini lagi gitu loh. Itu sebenarnya ada nggak gitu, kalau masuk ke Korea bisa nggak gitu. Itu aja, terima kasih. Oke. Jadi ini kan dari imigrasi, mungkin teman-teman banyak yang lihat di Facebook, TikTok dan macam-macam, ada yang namanya E74R sama F2R ya. Jadi ini yang dari imigrasi sudah diumumkan secara resmi dan akan diimplementasikan nanti di bulan April 2025. Nah, untuk wilayah ini sebetulnya mungkin sebagai informasi aja, teman-teman tahu sendiri kalau di Korea ini kan angka kelahirannya itu sangat rendah, bahkan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Dan kota-kota kecil ya, semacam desa-desa di Korea ini semakin kekurangan populasi, kekurangan penduduk, yang menyebabkan sehingga ekonomi di daerah khusus tersebut itu menjadi terhambat oleh karena penurunan populasi. Nah, oleh karena itu pihak imigrasi, pemerintah Korea itu membuat kebijakan ini untuk membuka lebih kesempatan kepada orang asing yang ingin justru menempati wilayah tersebut itu yang memang sudah kekurangan populasi, kekurangan penduduk. Jadi di situ ada 89 kota atau kabupaten ya kalau kita sebutnya itu di Korea, dan listnya itu nanti saya nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi sudah ada di page Facebook kami, bisa dicek. Nah, mungkin teman-teman yang bekerja di salah satu wilayah tersebut itu ada keringanan untuk pengajuan E74. Jadi yang biasanya harus 4 tahun dengan visa E9, apabila teman-teman kerja di wilayah tersebut itu hanya perlu waktu 2 tahun untuk mengajukan visa E74R ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang visa E9 sudah bekerja di wilayah tersebut selama lebih 2 tahun dan pihak majikannya juga setuju untuk ngasih sponsor E7 ini, mungkin bisa diajukan nanti setelah bulan April. Dan kami juga membantu juga teman-teman yang mungkin kebingungan untuk komunikasi dengan pihak majikan, mengurusi dokumen dan macam-macam, itu juga menjadi jasa kami untuk mendampingi teman-teman yang mau mengajukan dan juga komunikasi dengan pihak majikan. Itu mungkin untuk E74R-nya itu ya seperti itu, bisa dicek di Facebook kami. Dan juga untuk pertanyaan tadi soal pemutihan, mungkin juga khususnya mungkin teman-teman yang di sini ada juga yang swasta,
Nah, pada prinsipnya sih tiap tahun itu pihak imigrasi mengadakan lapor pulang sukarela ya ke untuk kita. Jadi dengan konsekuensi tidak ada denda dan dibebaskan larangan masuk kembali ke Korea apabila kita lapor sukarela dalam periode tertentu yang ditentukan oleh pihak imigrasi. Dan kebetulan sih setahu saya Februari kemarin, Januari kalau nggak salah ya, Januari atau bulan ini kayaknya sudah diberhentikan. Dan sekarang sudah tidak ada lagi program tersebut. Tapi itu sih yang jadi masalah. Nah, itu banyak teman-teman yang salah mengimplementasikan bahwa lapor sukarela pasti sudah ada jaminan bisa masuk kembali. Dengan visa apapun bisa pasti dijamin masuk kembali. Nah, itu sebetulnya salah. Jadi untuk teman-teman itu tidak ada jaminan bahwa kita 100% pasti bisa kembali, enggak. Jadi pada prinsipnya itu akan menjadi pertimbangan buat kedutaan di Korea di Jakarta ya, waktu kita mengajukan visa itu nanti akan jadi pertimbangan. Nah, dari pengalaman saya sih khususnya untuk teman-teman yang ingin kembali lagi di sini untuk tujuan wisata, tujuan kerja dan macam-macam itu, pengalaman saya sih jarang Mas ada yang lolos Mas, karena istilahnya nggak masuk juga sih kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun swasta di sini, sudah pulang sukarela, kita mau kembali lagi ngakunya mau wisata. Jadi kan nggak masuk ya, kalau secara logika kan orang sudah 9 tahun ilegal di Korea sekarang ngajuin visa ngomong wisata. Nah, itu kan udah nggak masuk. Ada juga yang misalnya mau ngajukan G2G lagi E9 padahal sudah berbuat di sini bertahun-tahun. Nah, itu kan juga sudah pasti nggak masuk ya. Jadi secara prinsip sih nggak ada jaminan Mas untuk bisa masuk kembali, kecuali kalau misalnya memang tujuannya itu benar-benar yang memberikan kontribusi Mas kepada negara ini. Misalnya buat mas-mas mungkin yang ada mau buka usaha di sini, mau invest di sini. Nah, itu yang mereka mungkin lebih menerima, istilahnya tanda kutip menerima, karena ada istilahnya kontribusi buat negara mereka. Meskipun kita sudah pernah melakukan istilahnya pelanggaran undang-undang keimigrasian di sini Mas. Jadi saran saya sih mungkin buat teman-teman yang misalnya mau memang sekarang swasta di sini, ya udah Mas diterusin aja, nggak usah pulang terus dengan harapan bisa kembali lagi, itu nggak mungkin Mas. Jadi jangan istilahnya kalau misalnya lanjutkan mau resmi lagi itu sudah susah Mas, secara konsep nggak gitu sih. Jadi kalau saya lihat di imigrasi itu konsepnya nggak mungkin ada orang swasta bisa tiba-tiba jadi legal lagi, pemutihan itu jadi konsep mereka itu nggak gitu. Jadi khususnya buat teman-teman kita yang mantan ex PMI yang udah visa Balila ya, yang udah ini nggak usah lapor sukarela dengan harapan bisa kembali lagi, kayaknya susah. Jadi mungkin seperti itu Mas untuk pemutihan. Jadi sekarang itu setahu saya pemutihan udah selesai ya programnya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi nanti kalaupun kita pulang pun tetap sih nggak akan didenda. Jadi itu tergantung dari kita mau bayar atau enggak. Tapi kalau misalnya kita nggak bayar pun mereka nggak akan menuntut apapun. Tapi kemungkinan konsekuensinya hanya mas-masnya sudah nggak bisa akan kembali lagi di Korea. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi kalau mau pemutihan sih sepertinya susah Mas kalau sudah meninggalkan Korea. Mungkin seperti itu. Nah, itu ya guys, informasi yang sangat penting untuk kalian-kalian semua yang membutuhkan informasi ini. Dan itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Bye bye. Salam Babu Premium. Annyeonghaseyo, sarang ye.